Sebelum saya masuk ke tema pembahasan, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Kang Robi dari Singaparna. Jauh-jauh perjalanan hampir 3 jam, 2,5 jam lah ya, ke tempat saya di Kabupaten Ciamis. Awalnya kemudian nge-DM di Instagram, minta nomor WhatsApp, lalu minta Sherlock. Tiba-tiba datang membawa 2 jaket kulit. Yang pertama berbentuk jas, yang kedua berbentuk ini. Saya pakai jaketnya. Hatur nuhun Kang, terima kasih. Kasih jaket ternyata. Beliau penonton setia Manusia Plural. Pengen ketemu diskusi banyak hal di sini. Oke, itu yang pertama pembukaan. Kemudian saya akan bahas tentang anggaran dihapus demi bangun Jabar. Kang Deddy Mulyadi beda sendiri rapat pakai sendal jepit, tak penting. Bayangkan sebagai seorang pejabat, berpakaian pun menjadi sorotan. Maka ini penting sekali. Kepada semuanya wahai para pejabat, Anda berpakaian itu ditilai oleh masyarakat. Ketika Kang Deddy rapat pakai sendal jepit dan kemudian yang lainnya gagah pakai sepatu. Nah ini sesungguhnya kegagahan dan tidak gagahnya juga saya kira mulai akan bergeser maknanya dengan hadir Kang Deddy Mulyadi. Faktanya Kang Deddy Mulyadi pakai sendal jepit pun menjadi gagah. Karena kegagahan sebagai seorang pejabat bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari sepatunya, bukan dilihat dari jasnya, tetapi bagaimana dia punya integritas yang tinggi, keberanian yang luar biasa, dan kemampuan serta kepekaan dirinya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Itu. Jadi kegagahan sebagai seorang pemimpin itu dilihat dari sananya. Program-programnya kira-kira nyasar terhadap kepentingan masyarakat atau tidak. Ketika nyasar berarti gagah tuh pemimpin. Meskipun pakai sendal jepit. Itu. Meskipun pakai kaos. Meskipun pakai baju yang harganya 50.000 katakan. Tetapi kebijakannya kalau tepat sasaran gagah tuh. Gitu ya. Itu penilaiannya. Coba kita baca beritanya. Beberapa anggaran di masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat tengah dikaji ulang oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Belum resmi berganti status sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menginginkan kemajuan pesat untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan keinginannya itu mampu diwujudkan. Karena keinginan Kang Deddy itu di berbagai sektornya tentu untuk kepentingan masyarakat alam Jawa Barat dan seluruh pekerja yang ada di Jawa Barat. Berbagai profesi. Bukan hanya petani, nelayan, guru, dan lain sebagainya. Ingin disentuh oleh pemerintah. Ya. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi memberikan perintah untuk memangkas anggaran yang diperuntukkan bagi penampilannya. Gubernur Jawa Barat terpilih memutuskan menghapus anggaran belanja sepatu dan baju dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran sepatu dan baju dinas. Karena anggarannya bagi kita sebagai masyarakat fantastis Pak, ratusan juta. Anggaran baju itu ratusan juta. Tentu kalau kemudian itu dihapuskan dan dikasih kepada rakyat miskin atau ditambah untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Jawa Barat sangat berguna. Begitu. Karena anggaran sepatu dan baju dinas gubernur bukan seperti kita 50.000 mungkin gak bakalan menjadi satu rumah. Kalau anggaran dinas baju dinas gubernur ratusan juta, jadi tuh 2 rumah. Rutilahu itu kan 20 juta. Dan Kang Deddy akan menaikkan menjadi 40 juta. Jadi itu 2 rumah. Begitu Pak. Itu mulianya sebagai seorang pemimpin yang punya hati yang begitu luas untuk benar-benar apa yang dilakukannya bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur Jawa Barat terpilih memutuskan menghapus anggaran belanja sepatu dan baju dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain, Deddy Mulyadi justru kedapatan menggunakan sendal jepit saat rapat. Ini saya kira ada pesan moral yang ingin ditanamkan oleh Kang Deddy. Tampilan itu tak penting. Tidak menunjukkan kualitas kita. Tidak menjamin integritas kita.
tidak menjamin kejujuran kita sebagai seorang pemimpin. Tak penting. Mau pakai sendal, mau pakai sepatu, mau pakai pentopel dan lain sebagainya, tak penting. Yang penting seorang pemimpin punya integritas dan keberanian serta kejujuran di dalam memimpinnya. Dan satu lagi, program-program yang akan dibuat menjadi kebijakan itu benar-benar nyasar kepada masyarakat. Itu Pak, kemewahan seorang pemimpin itu terletak di sana. Tak ada yang lain. Nggak penting. Bukan takaran kemewahan sebagai seorang pemimpin pakaian itu. Deddy Mulyadi menerapkan efisiensi anggaran seperti yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Banyak anggaran yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Demul menginginkan anggaran pengeluaran yang dianggap tak penting untuk dihapus. Anggaran yang tak lagi ada dalam pemerintah Deddy Mulyadi, yakni rapat, acara seremonial seperti pembelian sepatu dan baju dinas. Udah nggak ada lagi acara-acara seremonial yang menghabiskan duit negara saja tanpa ada efek kepada masyarakatnya. Anggaran yang tak lagi ada dalam pemerintah, oke udah. Walau begitu, Deddy Mulyadi justru menggunakan sandal jepit. Deddy menggunakan sandal ketika rapat bersama timnya. Saat itu Deddy Mulyadi mendengarkan soal anggaran Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penampilan Deddy Mulyadi paling berbeda dari lainnya. Lihat tuh, orang lain pakai sepatu gagah, matching antara baju, sandal dan sepatu. Ini satu orang nih pakai sandal jepit, pemimpinnya lagi. Dari seluruh anggota tim yang kala itu melakukan rapat bersamanya, Deddy Mulyadi sendiri yang berbeda memakai alas kaki berupa sandal jepit. Ia tanpa mengenakan baju serba putih seperti ciri khasnya. Penampilannya juga dipadu dengan ikat kepala warna senada. Tapi ketika semua timnya berpakaian casual ya. Matching lah pokoknya, gagah lah. Versi anak muda, bukan versi pemimpin gagahnya. Deddy Mulyadi justru menggunakan sandal jepit. Dalam keseharian Demul memang kerap kali mengenakan sandal. Sekali dalam acara resmi ia juga memakai sepatu. Itu justru berbanding terbalik dengan kebijakannya dalam menghapus anggaran sepatu dan baju dinas. Untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat nanti, Deddy Mulyadi bahkan menjahit sendiri. Bahkan yang tak kalah pentingnya, beliau pernah mengatakan kepada seluruh pekerjanya, khususnya urusan di dinas pendidikan, biarkanlah kalau anak tak punya sepatu pakai sandal pun jadi. Gak punya baju seragam pakai yang ada pun jadi. Saya juga dulu pakai sandal ketika sekolah, jadi tuh gubernur. Karena kualitas orang itu bukan ditentukan dari berpakaiannya. Ya, bukan ditentukan dari berpakaiannya. Kalau ada masyarakat, anak sekolah, anak didik yang tak mampu beli sepatu, biarkan pakai sandal. Saya dulu ingat ketika sekolah itu, kalau pakai sandal ke sekolah dimarahin, harus pakai sepatu meskipun ke dalam kelas itu masuk tetap juga sepatunya dibuka. Artinya kan ini sesuatu yang apa sih manfaatnya? Apa sih substansinya terhadap pendidikan? Kan enggak juga. Enggak berpengaruh. Tidak berpengaruh sama sekali. Demul meminta anggaran baju dinas untuk Gubernur Jawa Barat dihapus. Hapus. Masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus. Saya sudah banyak sepatu, kata Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi meminta pegawai ASN membeli seragam baik untuk dinas maupun acara penggunaan uang pribadi. Kalian kan udah digaji gede sama negara, masa baju pun sepatu pun masih mau dibelikan sama negara. Gaji puluhan juta, baju dan sepatu masih pakai uang negara, malu dong. Begitu kan. Bayangkan, kepada hal-hal yang seperti itu, Kang Deddy Mulyadi sangat perhatian. Karena lumayan, Pak. Satu kali lagi, pakaian-pakaian dinas itu bukan harganya 100-200 ribu. Jutaan kalau dikumpulkan lumayan itu. Untuk nambah-nambah membangun rumah rakyat miskin, untuk nambah-nambah
kemudian memperbaiki jalan, membangun infrastruktur. Itu ya, itu suatu yang sederhana tapi bermakna sangat besar sekali. Deddy Mulyadi meminta pegawai yayasan membeli seragam. Baik, oke udah. Seragam itu hapus dulu. Beli baju sendiri. Atau kalaupun harus seragam, bikin kaos 100.000. Masa nggak punya kalau kegiatan. Ini yang kemudian tidak kita dapatkan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, hal-hal detail, rinci, bahkan kepada berpakaian itu benar-benar diperhatikan karena bisa mengefisiensi anggaran ya untuk kepentingan masyarakat. Biar masyarakat itu benar-benar full kepercayaannya kepada pemerintah. Ketika masyarakat sudah full kepercayaannya kepada pemerintah, maka pemerintah ketika mau ngatur masyarakat, itu akan diikuti, akan dituruti, tidak akan ada protes. Karena percaya bahwa pemerintahnya, pemimpinnya benar-benar kerja untuk rakyat. Selama ini keterbukaan tidak ada, anggaran dimakan sendiri, lebih kepada condong kalau mau bantuan, ada bantuan kepada kelompoknya. Hibah, infrastruktur diabaikan. Hibah, sekolah kemudian diabaikan. Dan lain sebagainya. Mau bagaimana masyarakat ada tumbuh kepercayaan kepada pemerintah provinsi khususnya itu. Kan begitu faktanya. Gak bisa kita menutup mata terhadap fakta ini. Dan Kang Deddy tahu itu. Dan Kang Deddy tahu bahwa itu problem. Dan Kang Deddy tahu bahwa itu kemudian tidak tidak bijak. Perkara sepatu jadi panjang ya. Perkara sendal jepit jadi panjang ya. Ini ciri orang yang benar-benar memikirkan. Bahkan sampai sedetail dan seremeh katakan. Kalau mau dikatakan remeh. Remeh itu bagi kita sebagai masyarakat. Karena sandalnya harganya 5.000. Nah, kalaupun 5.000. Kalau dikumpul-kumpul jadi 100 orang. Kali 5.000 jadi berapa? Lumayan juga kan. Hal-hal kecil kalau dikumpulkan menjadi menggunung bisa membantu membangun infrastruktur. Bisa membantu membangun rumah rakyat miskin. Membantu menambah ruang kelas. Kan begitu Pak. Yang menganalogikan ASN yang selalu siap untuk membayar iuran seragam anak dan membelikan laptop untuk anaknya. Oke udah. Jadi itu ya sekelumit sorotan nasional kepada Kang Deddy Mulyadi bahkan terhadap apa yang dipakai sandal Pak. Sesuatu yang sekali lagi dianggapnya remeh padahal bermakna besar bagi masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita doakan mudah-mudahan Kang Deddy sehat selalu. Terakhir sekali lagi Kang Robi, terima kasih jaketnya saya langsung pakai. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat akangnya, dilimpahkan rezekinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.